Ya, Ada tuh daerah-daerah yang, wah ini cuan bang. ada. Ini nih. Ada. Daerah mana? Daerahnya aja, pulaunya aja deh. Pulau Jawa kah, Papua. Sumatera? Buat aku Papua. Wah, Itu kenceng ya di situ kenceng ya. banget kan. 1 jam itu ya lumayan sih, maksudnya lebih dari fee. Antisipasi ya mungkin ada yang udah melayang atau yang sudah seperti apa itu kan. Pernah nggak sih ada lemparan-lemparan botol atau apa Enggak sih, dari enggak luar pernah, aku batu belum pernah. atau Enggak. tanah gitu? Belum Nggak aku ada ya? jangan sampai Jangan sampai ya. Jangan sampai. Mungkin karena perempuan ya, mungkin pada menikmatin semua ya, Pada menikmatin nikmatin. musiknya. Banyak yang jaga. Oh, salah gitu DJ-nya mau naik gitu. DJ-nya mau perform gitu. Ini kan menjelang bulan puasa ya. Hampir sebulan penuh nanti ya. Nah, penasaran nih untuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hiburan, ya, dunia hiburan, khususnya hiburan malam nih ya. Hiburan malam kan beberapa daerah ya, mungkin hampir semua daerah itu menutup tempat-tempat hiburan malam operasionalnya kan. Nah, ngapain nih DJ di selama 29 hari ini ngapain? Gak ada perform. Kalau buat aku sendiri gitu ya Bang ya, buat pribadi sendiri gitu. Karena Ini aku agak serius nih, agak serius. Iya. nih. serius. Terus. Oke, halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damani. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku seni ya, pekerja seni yang ada di Kota Bandung, seorang nenggelis dari Kota Bandung nih ya, yang biasanya menghibur banyak orang-orang yang mungkin yang merasakan stres ya. Tapi di sini kita mungkin hanya sedikit untuk membahas tentang apa-apa aja pekerjaan-pekerjaannya dan bagaimana pengalaman-pengalamannya. Nah, yang menjadi poinnya adalah menjelang hari Ramadan ya, puasa. Nah, apa yang dilakukan? Nah, seperti itu. Sudah ada di Studio Tribun Jabar Teh Adelia, Mbak DJ ya. Teh DJ. Aduh, apa kabar Teh? Baik, Kak Baik ya. Daniel. Oke. Nah, langsung aja ya ke poin-poin pertanyaannya ya. Boleh. Takut lupa dari contekannya gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya menjadi DJ atau disc jockey ya. Disc jockey ini awalnya gimana sih ceritanya bisa menjadi disc jockey? Cuci piring tuh kata orang gini-gini ya. Padahal di situ awalnya bukan basic ya Bang, bukan basic saya, cuman saya ngelihat kayak teman-teman, oh seru juga, seneng Keren juga ya? ya, keren gitu. Terus saya coba belajar sama teman-teman, sharing-sharing teman-teman kalangan DJ ya. Nah saya banyak belajar dari situ gitu. Dan akhirnya awalnya banyak oh katanya kenapa nggak dilanjutin aja. Awalnya aku enggak mau, malu, demam panggung katanya gitu. Demam panggung. Iya, demam Nggak panggung. biasa ya Nggak dengan biasa. keramaian-keramaian. Iya gitu. Walaupun gelap nih. Nggak mau gitu. Enggak. Tapi temen aku banyak yang support. Nggak apa-apa katanya, terusin aja, menjual juga kok katanya gitu. Ya akhirnya saya terjunlah ke kerjaan ini gitu. Ke job ini. Ya ini kan dunia seni ya, seni yang bisa menghibur orang, merilis pikiran orang ya. Oke, ini kan pekerjaan yang sebelum-sebelumnya mungkin 15 tahun belakangan ini masih banyak itu dilakukan oleh kaum pria ya, ya kan. Bahkan sampai ada salah satu female DJ itu, kita sebut aja ya, misalkan DJ Yasmin nih misalkan ya. Dia kan itu generasi yang masih pertama-tama perempuan ya. Betul. Nah, gimana nih? Ada kekhawatiran nggak sih sebagai perempuan terjun dalam dunia seni yang tidak biasa ini gitu? Nggak ada sih Bang, malah kayak makin sini makin menarik gitu. Gitu ya kan, aku coba sampai sini maksudnya terus belajar ya. Nggak merasa kayak gimana gitu. Oh saya udah kayak Yasmin nih apa enggak, tapi makin sini makin kayak belajar, makin terus banyak sharing sama yang lain tuh makin seru aja gitu. Kayak nggak merasa banyak saingan sih, apalagi sekarang cewek juga malah lebih banyak
lebih banyak kayak female DJ. Yang justru yang kepake itu lebih banyaknya. Jobnya paling banyak iya, ya cewek gitu Oke, ya oke, kan. oke. Nah, kalau di belakang apa sih namanya alat itu apa? Stage DJ booth. DJ booth itu ada yang ngawal nggak sih? Ya ada aja sih, enggak sih ya, kalau kita perform aja, maksudnya ya diawasin lah, safety lah. Nggak mungkin kalau misalnya nggak ada guard yang apa ngejaga talent gitu di situ. Nggak sembarang, nggak menggunakan apa. Iya, nggak santai-santai itu. Nah, kan udah aku lihat tuh di Instagramnya ya, pergi ke sana kemari ke sana kemari ke sana. Nah, dari berbagai tempat di Indonesia ya, dari berbagai tempat di Indonesia ini, yang paling berkesan dan aduh pengen lagi nih ke sana nih, dan yang paling cuan nih. Wilayah mana nih biasanya yang paling cuan? Karena beberapa DJ yang pernah aku tonton dari podcast ataupun nanya langsung, ada tuh daerah-daerah yang wah ini cuan bang, Ada. ini nih. Ada. Daerah mana? Daerahnya aja, pulaunya aja deh. Pulau Jawa kah, Sumatera? Buat aku Papua. Wah, kenceng ya di Kenceng situ ya. banget lah. 1 jam itu ya lumayan sih, maksudnya lebih dari fee. Oh, Gitu. itu di luar fee ya? Iya. Wih, tipsnya. keren. Ada tipsnya ya? Iya. Oh, tips ini semacam apa ya? Semacam Bisa bahasa ini kayak dibilang taweran kayak gitu ya? taweran gitu, Taweran iya. ya? Dan itu buat DJ semua tuh? Iya, buat DJ semua. Nggak ada potongan lagi ya? Nggak. Garang pajak nih kadang. Oke. Berarti Papua ya? Indonesia Timur itu memang dari beberapa orang yang aku tanya memang daerah timur tuh cuannya lumayan ya. Mungkin banyak juga orang Freeport kali di sana ya, Bang ya. Oke. Paling banyak ya cuannya dari situ. Mungkin Sulawesi ya. Itu Iya, hampir Sulawesi sama ya. juga. Kalimantan mungkin. Sulawesi, Kalimantan. Pokoknya daerah-daerah Udah itu dijalanin semua itu. udah Wih, udah disinggahi juga, udah. Kalau Bandung mungkin karena sudah sangat banyak ya. Makanya sangat banyak itu, Bang, lebih baik saya pilih keluar aja. Bandung itu hanya jam terbang kali ya. Jam terbang. ya? Tapi saya ya Tapi naikin nggak nama. siklasnya doang gitu ya, nggak Enggak siklasnya. lah. Cuma udah ngalamin suka dukanya gitu, merintis dari awal tuh seperti apa gitu ya di Bandung, naikin nama untuk jadi line up itu di mana ya di Bandung gitu. Oke, berarti ininya kan DJ Adele itu adalah dari Bandung itu. Bandung. Kalau ke pulau lain itu nilainya akan semakin tinggi ya. Iya, Kepercayaan orang, keyakinan orang terhadap racikan musik-musik itu nah mungkin itu semakin iya. kuat ya. Itu. Oke. Orang sih ya dari musiknya katanya gitu, makanya manggil lagi ya repeat order. Repeat order. Nah, terakhir ini katanya pernah ke luar ya? Iya, Kemana nih? iya. Di Abu Dhabi, di Dubai. Abu Dhabi. Iya, saya sekalian cari exposure di sana Wih. gitu ya kan. Lumayan ada Banyak sultan ya di sana. Sultan. Sultan semua kayaknya. Sultan semua. Banyak juga sih orang-orang kita, orang Indo yang kerja di sana gitu ya kan, yang datang. 4 bulan saya lumayan lama. Ya, kurang lebih 4 bulan lamanya di sana. Saya nggak pernah jadi residen di tanah air di Indonesia. Saya belum pernah mau untuk tergiur untuk jadi residen DJ, tapi begitu ada panggilan dan tawaran ke sana, saya mau coba jadi residen di sana, residen DJ di sana, di salah satu beda klub ya. internasional di sana. Oh, Gitu. klub internasional. Iya. Selama 4 bulan itu di Iya. satu titik itu aja. Iya, satu titik. Wih, itu penasaran tuh gimana orang-orang yang masuk ke sana tuh kayaknya cakep-cakep, cantik-cantik semua itu kayaknya ya. Iya. Oke. Dan sawerannya juga gede ya di sana ya? Atau nggak ada saweran di sana? Ada juga. Ternyata yang paling royal itu ya orang kita, orang Indonesia. Ya karena mungkin dia respect ya, lihat, oh ini DJ-nya dari Indonesia nih, sama nih sama saya gitu. Ya mau sawer gitu kan, mau request lagu, dia minta lagu ya kan. Lagunya yang pengen yang saya puterin Lagu dangdut? enggak. Enggak ya, kirain lagu dangdut bawahnya. Siapa tahu mereka udah rindu gitu dengan Iya lagu-lagu dangdut sih, ya. saya juga banyak juga mainin yang mereka mau gitu ya kan. Aku bawain sesuai yang mereka request aja ya, benar-benar aku maksimalin kalau di sana gitu, karena ya mungkin mereka
rindu apa musik gitu, rindu pulang ya kan, makanya aku mainin aja lewat musik DJ aku gitu. Merindukan keluarga Iya, rindu tanah airnya. Nah, di sana itu mereka rata-rata di dunia pariwisata ya, perhotelan dan sebagainya kebanyakan ya. Iya. Oke. Oke, baik. Nah, itu ya Tribuners, artinya jam terbang ini dengan brand Bandung ini cukup menjual ya, untuk ke daerah-daerah lain di Indonesia juga cukup menjual ya. Oke, baik. Ada nggak sih DJ yang jadi apa ya, panutan atau jadi favorit? Ada. Siapa tuh? Kalau DJ luar deh kayaknya. Aku lebih seneng Aku tuh juga dari nggak tahu juga sih kalau dibilang juga. Siapa tuh? ya ini yang di luar dulu. Kalau yang di yang luar di luar. itu yang dari dulu gitu, yang aku apa suka gitu. Kalau untuk cewek sih DJ Soda, tapi kalau produser DJ remixernya itu lebih ke suka Martin Garrix sama Alan Walker. Kalau untuk Indonesia justrunya Wisnu Santika. Itu laki-laki perempuan ya? Laki-laki. Oh, laki-laki ya. Karena Wisnu Santika gitu kan. Oke. Baik. Nah, ada nggak pengalaman selama perform itu yang kurang membuat Adele nyaman? Nyaman atau kurang nyaman nih? Kurang nyaman. Kurang nyaman. Ya ada aja sih Bang. Cuman kan sebelum perform, karena aku banyaknya di outdoor ya. Event itu di outdoor. Event outdoor. Apalagi orang event outdoor itu kan ya mau naik ke stage atau ke panggung itu sembarang gitu, maksudnya gitu kan. Cuman sebelum itu karena pertamanya aku udah tahu nih harus kayak gimana gitu ya kan. Jadi minta pengawalan nih ke panitia atau kru yang ada di sana gitu. Soalnya banyak juga sih kalau ada orang yang rese gitu ya kan. Di luar kontrol kita ya semuanya ya. Gitu kan kita nggak tahu orang itu rese terus apalagi fokus perform dia banyak gangguin gitu ya risih aja gitu kan, nggak sukanya kayak gitu. Outdoor itu kan kita nggak bisa tuh antisipasi ya, mungkin ada yang udah melayang atau yang sudah seperti apa itu kan. Pernah nggak sih ada lemparan botol atau apa? Enggak sih, dari nggak luar pernah. batu Aku belum pernah. tanah gitu? belum aku ya? jangan sampai ya. Mungkin karena perempuan ya, mungkin pada menikmatin semua ya, menikmatin musiknya. Banyak yang jaga. Awas gitu DJ-nya mau naik gitu, DJ-nya mau perform gitu. Ya dibikin safety tuh, matiin dulu musiknya kalau misalnya udah agak nggak kondusif gitu ya kan. Kita ancam ya, iya, diancam sedikit ya. Iya, panitia bilang matiin dulu musiknya gitu ya kan, supaya mereka tuh tenang dulu gitu ya kan, cari formasi yang baik dulu buat jogetnya. Kayak kebiasaan grup-grup band ya, kalau ada yang ribut ntar gue matiin lu atau lu keluar sana gitu ya. gitu. Oke. Nah, ini kan menjelang bulan puasa ya, hampir sebulan penuh nanti ya. Nah, penasaran nih untuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hiburan ya, dunia hiburan, khususnya hiburan malam nih ya. Hiburan malam kan beberapa daerah ya, mungkin hampir semua daerah itu menutup tempat-tempat hiburan malam operasionalnya kan. Nah, ngapain nih DJ di selama 29 hari ini ngapain? Gak ada perform. Kalau buat aku sendiri gitu ya Bang ya, buat pribadi sendiri gitu, karena ini aku agak serius nih, iya. Serius. Terus. Karena aku lebih banyak event di luaran gitu, nggak mungkin kan kalau aku nggak kenalan sama orang-orang, kan random gitu ya Bang. Kerjaan mereka juga kan aku profesinya beda-beda. Jadi aku tuh sebagai itu relasi aku gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ada bisnis nih apa gitu, aku ikutan juga. Nah sekarang lagi ada bisnis untuk event untuk Ramadan atau apa, aku ikutan juga, aku berkecimpung juga. Selain itu juga banyak PR ya, banyak PR kalau misalnya DJ. Aku lagi pengen ngeremix lagu baru sama collab sama remixer. Nah itu dikerjain di waktu luang ini gitu. Ya berarti di rumah dong ya, diulik-ulik ya, atau di studio yang mungkin masih bisa beroperasi ya. Oke. Nah artinya kan Adele ini bukan hanya sekedar main ya di tempat hiburan malam, bukan hanya main, tapi menjalin relasi ya. Iya. Artinya lebih senengnya itu sih Bang, maksudnya
kayak gimana, mungkin DJ untuk saya nggak sampai tua. Tapi aku jadi bahan relasi itu tuh buat kedepannya, gimana ya, kalau kita ya, betul. berbisnis yuk gitu kan. Bisa aja kayak gitu kan, maksudnya. Dan sekarang juga udah sedikit-sedikit ya dijalanin lah sama teman-teman yang lain gitu. Itu teman-teman itu ketemunya ya dari aku nge-DJ gitu. Teman-teman yang inilah ya, yang membantu kita untuk bisa semakin maju di masa tua khususnya. Di usia-usia tua nanti. Kalau DJ itu ada THR-nya kan sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Aduh, Nggak ada. Gimana nih? Dari manajemen nih harusnya. Atau dari mana ya? Dari orang-orang, dari relasi-relasi harusnya ada THR-nya nih. Ya itu mah kalau ada yang inget aja ya Bang sama saya. Kalau ada yang inget baru kasih THR online. Oke, nah itu dia. Nah, berarti selama sebulan ini nanti bakalan terus apa tadi, mengasah ya, nge-remix lagu-lagu. Nah, saya penasaran nih masalah nge-DJ ya. Nikmatnya itu di mana sih gitu? Karena aku suka musik. Oke. Jadi Dari usia berapa? aku mulainya. Ah, Mulai nge-DJ itu dari tahun 2012. 2012. Ya. Wah, iya. Lumayan ya, udah berapa tahun tuh? Ya padahal ditanya nanti ketahuan Bang tuh. 10 tahunan ya? Lebih ya? Lebih. Oh iya, udah lebih 10 tahunan. Kalau di perusahaan-perusahaan biasanya tuh udah dapat ini cincin emas tuh. 10 tahun mengabdi dalam industri. Nah, terus? Dari tahun 2012 gitu. Makin kesini ya makin nemu asiknya aja, karena ya itu tadi aku bilang, karena banyaknya aku beda-beda kota gitu ya kan, tiap minggu itu nggak stay di satu tempat. Jujur makanya kenapa aku nggak ambil residen, bosen gitu Bang. Aku tuh cepet bosen. Tapi tawaran itu ada ya berarti ya, maksudnya Ada. di sini kontrak berapa lama gitu ada ya? Iya, ada terus. Cuman ya alhamdulillah sih masih kepake terus ya di event gitu. Jadi lebih milihnya ya udah deh event aja gitu. Nah, makin kesini makin seru aja sih, maksudnya pengalamannya. Dan di stage itu yang tadinya aku doang gitu, banyak collab sama artis-artis besar, di satu panggung kan sama artis-artis besar gitu. Jadi kayak bikin jadi pengalaman aku masih pengen nambah lagi gitu di musik itu gitu. Oke. Pernah sirik-sirikan gak sih? Sama siapa ya? Sama siapapun lah. Pastilah ya, kalau di pernah dunia kayak gini Ya. sikut-sikutan ada. Cuman Dunia kalau seni ya pada umumnya ya. cuman aku bawanya santai Bang. Kalau kayak gitu udah lumrah biasa aja. Nggak apa-apa, rezeki nggak akan kemana kok, gitu aja. Oh, nggak gitu. diajak gelut ya? Enggak lah, Kirain diajak buat. nggak diajak dulu. Oke, kirain sampai segitu. Nah, dari 2012 sudah mulai menikmati ya, menikmati dan sudah menghasilkan nggak sih di awal-awal itu? Atau masih dipanggil? Otomatis semuanya ngerintis dulu lah Bang. Ngerintis dulu. Nggak mungkin kan tahu nama aku gitu ya kan. Kalau misalnya aku nggak promosi gitu awalnya gitu. Nggak usah lah pahitnya ya. Nggak usah ngomong pahit ya. Pahitnya udah ditelen soalnya Oke, gitu. pahitnya Sekarang udah udah telan ya. nerima, udah mending yang manis-manisnya aja gitu. Iya. Gitu. Kalau ada pahit-pahit sedikit-sedikit itu ya udah nggak kerasa lagi ya. Udah nggak kerasa. Karena udah yang paling pahit itu udah kerasa ya. Udah awal-awal ketutup, ya. Udah ketutup ya di awal-awal. Nah, semua musik kayak grup band ya, misalkan grup band kan dia ada penciptanya nih. Iya. Lagu apa misalkan Madu dan Garam lah misalkan, Garam dan madu, garam dan racun ya. Misalkan, dan apapun itulah, racun atau apalah itu. Nah, kalau untuk musik-musik yang diracik sama seorang DJ itu, bisa nggak sih ngebedain, wah itu musik gua tuh dipakai tuh, bisa nggak sih? Nah itu namanya remixer. Beda Apa lagi. itu? Oh, remixer. Remixer. Produser ya kan, produser musik itu namanya remixer DJ. Oke. Nah itu makanya itu yang membedakan si remixernya itu Bang. Gitu. Beda orang ya pasti beda komposisi isi lagunya gitu ya, aliran musiknya gitu. Karena bisa aja di salah satu judul gitu. Cuman kan genrenya yang beda. Kayak R&B satu judul tapi dibikin R&B koplo gitu ya kan. Dibikin, apalagi sekarang yang lagi hits di Indonesia itu karena Wisnu Santika kan, Indo Bonch itu lagi menjamur sekarang di mana-mana. Indo Bonch. Iya,
Itu salah satu jadi semacam alirannya ya? Apa Iya, ya? genre musik yang Genrenya ya? sekarang lagi diminatin banyak-banyak orang dan bukan diterima ya, banyak diputar sama klub-klub Klub malam ya, kayak gitu. Oh gitu. Nah jadi misalkan nih, aku DJ nih misalkan ya, Ya. terus aku caplok nih musik yang sudah Adele bikin tuh. Nah Adele ada di klub malam itu, tahu nggak sih dengan mendengarkan, wah itu kan punya aku tuh. Ya nggak apa-apa Bang, kalau kita misalnya rilis gitu, ada rilisnya gitu ini aku yang remixer. Misalnya kolaborasi sama siapa. Tapi ini udah rilis nih. Ya kan? Oh, kalau sudah rilis Nggak udah apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau belum rilis ya mungkin dia curi konten kita dong. Oke. Ya itu nggak bisa. Artinya rilis ini boleh nggak sih hanya sekedar di sosial media atau harus di tempat hiburan? Boleh, di semua pun Sosmed. boleh. Misalkan di sosmed nih, aku lihat nih di Instagram ya misalkan ya. Aku lihat nih di Instagram, atau ada aplikasi khusus ya buat komunitas ini, payungnya gitu. Misalkan apa nih, kayak Joox atau Spotify. Ya justru ya gimana kitanya Bang, kalau misalnya kita mau up di Instagram, di Spotify kayak gitu. Terus orang ambil pakai background kita, ya nggak apa-apa karena kan kitanya yang rilis gitu. Oh, jadi Gitu. nggak seribet ini ya, nggak seribet grup musik ya yang kalau di karaoke dia harus. Karena kita masih mencantumkan misalnya kayak salah satu lagu saya pakai nama band besar, di situnya saya masih mencantumkan nama band tersebut gitu. Nama bandnya ya. Harus dong. Kalau misalnya nggak gitu, berarti saya yang itu lagu saya yang mengklaim, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Kalau misalnya nggak mencantumkan nama bandnya itu. Nah, berarti kalau misalkan aku copy paste nih langsung yang racikan Adele nih, aku copy paste dan aku jadi DJ nih. Ini wah gue so asik aja padahal flash disk misalkan gitu. Ya memang boleh flash disk. aja. Boleh aja. Aku hanya tinggal play doang gitu. Boleh. Karena itu kan lagu yang Tanpa izin itu boleh. Misalkan, Del, aku pakai ya lagu ini. Oh ya, Tiba-tiba nggak kita mungkin ketemu lah, Bang. dalam. Kalau misalnya udah rilis ya boleh-boleh aja sama semuanya juga dimainin. Itu boleh ya? Kalau misalnya lagu itu keep, jadi kayak misalnya gini, saya ngepromosiin pertama lagu itu untuk dirilis dan download secara free, atau kita harus beli satu volume albumnya misalnya yang saya rilis gitu. Kalau misalnya yang beli otomatis punya dong lagu saya. Iya. Ya itu udah nggak apa-apa, jadi hak dia juga karena dia beli gitu lagunya. Oke. Gitu. Teh, penasaran nih ya. Selama puluhan tahun ya, puluhan tahun asik nih, senior banget ini. Puluhan tahun ini dari 2012 ini bertahan sampai sekarang di 2025. Artinya ini cuannya lumayan nih kayaknya. Aku nggak nanya nilai ya, lumayan atau tidaknya aja deh. Lumayan lah, makanya masih bertahan gitu ya kan. Lumayan ya. Lumayan. Oke. Tapi kayaknya selama COVID itu yang paling Iya. paling ya. COVID itu apalagi pegawai seni ya. Tahu sendiri kan waktu itu juga pernah ada yang bukan komplain ya, gimana lagi kita nggak digaji gitu ya kan. Kita nggak punya kompensasi dari siapapun. Waktu masa PPKM, PSBB gitu. ya itu ya dulu ya. Apapun itu namanya lah. Jadi banyak yang jungkir balik lah. Dari seni jualan ini, jualan itu, pre-love ini, pre-love itu gitu. Itulah Bang. Oke. Kalau mau menjawab ya. Kan dunia malam itu kan ada minuman, minuman dan nggak jauh dari itulah. Ya kan? Itu kan memang itu tempat yang legal untuk mengkonsumsi itu gitu kan. Nah, pernah nggak sih minum sampai jadinya bingung gitu? Enggak. Enggak ya? Karena aku nggak edik itu Bang, aku enggak. Tidak edik ya. Karena kan anggapan orang-orang nih ya, awal-awal DJ itu harus berarti kayak ini gimana kita ya? DJ itu kan wah supaya lebih asik harus agak mengambang sedikit nih gitu kan. Enggak ya? harus ke situ sih. Enggak harus ke situ ya. Apalagi kalau aku ya udah kalau dikasih komplimen gitu. Kan pasti banyak ya yang ikut sama kru atau siapa. Ya silakan aja minum. Kalau untuk saya pribadi saya kurang tertarik gitu. Atau menjaga kewarasan nih, menjaga kewarasan ya harus supaya selalu tetap waras. stabil.
Menjaga kewarasan. Soalnya nggak mau juga kan kalau Iya, misalnya iya. nanti pas perform kita Iya, sakit perut ya, bersin, flu ya gitu-gitu. Oh gitu ya. Berarti tetap ada yang seperti itu ya. Dan hampir rata-rata kayaknya ya. kayaknya rata-rata. Hampir rata-rata ya. Gimana pembawaannya si DJ itu aja sih. Kalau misalnya mood nggak tahu juga ya. Moodnya lagi, oh aku mau pengen dan harus gitu supaya enak gitu. Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau buat saya ya saya nggak gitu juga gitu. Iya, beberapa tuh yang kelihatannya ya, kelihatannya itu kok dia kok kayak nggak minum ya gitu kan. Kok dia hanya minum air Mungkin karena mineral dia sih? udah nerima enjoy-nya aja, udah nih, udah enak gitu ya kan, udah enjoy ya, udah kapasitas saya cuma di sini buat mainin musik supaya lancar, supaya sukses, Ya, supaya ya. bagus gitu ya kan. Cuman ya kalau aku harus sadar, Ya, ya, gitu, ya, ya, ya. harus sadar. Nah, aku penasaran nih, dari 2012 itu usia kayaknya ya sekitar lah ya. Ya sekitar. Ini langsung ACC nggak sih dari keluarga, dari orang tua? Atau ada penolakan dulu? Ya, naon eta. Jangan gitu. Ngapain gitu. Nah itu justru saya nggak diizinin buat jadi residen DJ di Bandung karena orang tua saya, orang terdekat saya, orang tua saya nanya seperti apa jam kerjanya gitu. Karena mungkin residen pulangnya sampai harus closing mungkin pagi gitu. Terus ditanya mau sampai kapan? Katanya kalau mau setiap hari kayak gitu. Yeah. Nah makanya lebih baik kalau untuk ambil event, jadi kan saya ada jamnya gitu Yeah. ya kan, Bang. Ada jamnya. Kalau misalnya saya jam 12 udah selesai perform, cuman sejam atau paling lama 2 jam, 2 jam. udah bisa pulang gitu kan, udah Oke. selesai, udah beres gitu aja. Makanya Beres. beres. Tanda tangan. Nah, berarti kalau setiap perform itu durasinya berapa itu? 1 jam paling lama atau paling cepat itu pernah berapa? 45 menit. 45 menit. 45 menit. Itu event apa tuh biasanya? Biasanya kalau untuk event kayak gathering, Oh, komunitas ya. iya, komunitas Oh. gathering kayak gitu. Mbah main ya di closing aja cuman 45 menit atau di opening aja atau bisa di switch katanya di opening sekian menit dan closing sekian menit gitu. Oke. Berarti durasi perform ini Mm-mm. berkaitan dengan honornya yang diterima nanti gitu ya, biasanya ya. Iya, ada maksimalnya gitu, maksimal jamnya. Kalau misalnya maksimal perform 2 jam ya. Kalau misalnya lebih dari itu, ya fee-nya nambah lagi. Oh, iya dong. Enak aja ya kalau misalkan masa performnya 3 jam tapi bayarnya 1 jam. Iya ya. kan udah dicantumin di MOU gitu Iya, kan. benar. Nah, paling lama berapa lama tuh? Saya Perform. pernah main, ini untuk private party ya, Bang, biasanya yang lama gitu minta tambah lagi katanya gitu durasi jamnya untuk main DJ-nya. 3 jam sih, 3 jam. 3 jam. Berdiri terus tuh. berdiri terus. Waduh. Boleh nggak sih nge-DJ sambil duduk gitu? Nggak bisa Bang, itu kayaknya piano deh. Bukan alat DJ. Atau soundman ya? Ngurusin mixer ya? 3 jam, 4 jam saya pernah. Oh. 3 jam, 4 jam saya pernah. Di Bandung? Di luar? Di luar. Oke, di luar. Kalau untuk Sumatera udah pernah tuh? Daerah Sumatera? Pernah sih, cuman nggak banyak kalau daerah Sumatera. Sumatera ya? Iya, kayaknya pada ini ya, pada suka yang lain gitu ya. Nah, tadi kan untuk tadi kan kita udah sempat membahas tentang masalah genre musik ya. Nah, kalau Adele ini lebih fokus atau lebih dikenal orang-orang penikmat musik ini arahnya kemana nih? Saya all genre sih sebenarnya, makanya orang mungkin lebih suka panggil saya karena saya fleksibel, mau mainin genre apa ya aku harus bisa dan harus mau gitu. Kecuali ada beberapa genre yang nggak bisa saya mainin dan nggak mau saya mainin gitu. Adalah gitu. Jadi IDM masuk gitu kan, R&B gitu kan, Indobonds apalagi, breakbeat masih masuk gitu. Oke. Lebih dari itu saya nggak mainin gitu. Ya. Kalau DJ itu otomatis punya alat sendiri nggak sih? Kalau saya ada. Ada. Rata-rata itu di tahun keberapa punya alat itu? Jangan-jangan tahun pertama lagi udah beli. Enggak.
2 tahun dari itu aku 2 tahun dari itu 2 aku tahun ya. 2 tahun dari ya. itu. Sekitar 2015-an 2014-an Iya, ya. iya. Udah punya ya. Udah Oke. udah punya. Apa sih apa namanya? Saya pakai Pioneer. Pakai Pioneer. Pakai itu ya. Iya, equipmentnya Pioneer. Oke. Dan itu pasti akan dibawa atau Kalau tergantung gimana sih sistemnya? banyaknya dibawa karena kan aku eventnya outdoor banyaknya. Kecuali kalau misalnya main kayak di klub, lounge atau cafe, mereka kan udah kebanyakan menyediakan ya equipment itu. Jadi saya nggak usah capek-capek bawa. Kalau misalnya outdoor ya saya selalu bawa. Oke, itu tahan air ya itu ya? Tahan air, tahan banting gitu. Tahan banting ya? Kayaknya sering banget itu outdoor sering dipakai hujan-hujanan juga Nggak ada bisa aja. bang. Nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Korslet ya? Korslet, kena panas aja dia ngeheng. Oh gitu. Iya. Oh, ada durasinya ya, tahan ketahanannya berapa Ya gitu. makanya dijaga lah gitu ya kan. Mahal nggak sih alat-alat kayak gitu? Iyalah, Mahal pasti iya. Di atas 5, di atas 10? Di atas 20. Di atas 20? Iya. Wow, lumayan ya. Oke. Lebih dari itu juga ada lagi. Oh, ini kelasnya apa nih? Ini cuman itu yang saya cuman portable aja. Hmm, Yang portable aja itu yang saya pakai. impiannya apa nih? Yang lagi dilirik-lirik nih. Kelas apa nih? Itu kan saya pakai XDJ. Dan kalau CDJ itu dia ada 3 deck gitu ya. Mixernya lain lagi gitu. Bukan nggak mungkin sih ya. Iya. Ya udahlah ya buat apa gitu karena ribet gitu ya kan. Cuman ya sekarang lebih pengen koleksinya ke tambah satu lagi yang Oh, tambah satu lagi. XDJ-nya gitu supaya 1 2 3 dan XZ juga mau gitu. Oh, amin ya. Amin. Amin ya. Ya paling mengejar. Karena lumayan juga bang buat invest. Aku punya beberapa alat gitu. Jadi bisa disewain loh. Oh, bisa ya. Iya. Oh, sekalian juga sewainya sekalian sama DJ-nya gitu ya. biar makin cuan, cuy. Lumayan kan kalau misalnya itu dikontrak sama beberapa kafe atau klub gitu kan. Boleh nggak latihan di ini? Nggak apa-apa kan saya nggak main tapi si alatnya jadi cuan Iya, gitu. betul. Invest ya, harus Iya. harus jadi invest sih. Karena kan kita kan beli itu kan pakai uang juga gitu ya. Iyalah. Gitulah. Semoga tercapai alat-alat itu. Gitu. Nah, itu kan ada tadi klasifikasinya atau kelas-kelas dari alat-alat itu ya. Nah, yang di Indonesia itu DJ mungkin yang udah paling komplit itu yang gimana sih? Wah, Yang itu sih impian DJ itu alat itu segimana gitu? bang yang pastinya yang Apa dikelilingin alat gitu jadi dia nge-DJ sambil muter-muter gitu? itu mah kayaknya beda, udah remixer udah bukan DJ lagi karena kalau si remixer itu harus dia pegang semua alat jenis musik ya kan, dia harus ngerti semua jenis musik gitu. Bukan nggak tahu juga sih, tapi kayaknya pasti pengennya yang termahal yang terbagus itu buat jadi itu pasti kualitasnya bagus iya, juga ya. nah itu buat jadi kualitas dan jam yang terbang ngasilin DJ-nya pasti udah tinggi ya kalau dia udah membeli alat itu ya. iyalah. Ya saya belum tinggi. Di Bandung itu ada suhunya nggak sih? Maksudnya, wah DJ ini wah suhu nih, jangan main-main nih, ini paling jago. Ada nggak sih kayak gitu-gitu di kalangan? Pasti ada sih. Cuman aku tuh lebih kurang berkecimpung di Bandung karena setiap weekend dan setiap minggu setiap bulannya banyak di luar gitu ya kan. Jadi saya kurang menyoroti itu. Cuman kalau yang untuk jadi angkatan saya, kalau ketemu sama salah satu DJ yang udah dimasterkan, disuhukan, Harus ini nggak salim nggak? siap suhu gitu. Oh gitu, keren harus salim. Siap suhu gitu. Kalau ketemu gitu ya ada aja gitu. Masih ada sekarang gitu. Masih perform dia, masih main gitu. Ada. Oh iya masih ada ya. Paling tua umur berapa ya? yang Adel tahu aja deh. Kayaknya ada Paling deh 40-an ya? Enggak. 50-an ada? Iya. Ada. Tapi masih fit kayaknya Masih ya. fit, masih fresh. Oh, masih fresh Masih lah ya, fresh. fresh graduate ya. Fresh graduate. Oke Del. Ya, terakhir ya. Apa sih impian yang mungkin yang dalam waktu dekat atau dalam waktu jangka panjang ini yang mau dicapai nih? Selain alat-alat tadi ya. Apa yang mau dicapai nih? Atau mau bikin sekolah khusus kah? Atau mau bikin apapun itu? Atau mau bikin tempat hiburan? Atau apapun itu? Justru nggak ke situ bang.
Justru pengennya saya ya berbisnis di luar itu. Oke. Kalau berbisnis itu mah luar kayaknya sampingan aja deh, karena mungkin karena bisnis saya jual alat-alatnya kali ya? enggak juga. Oh, enggak juga. Karena saya punya adik laki-laki dan Oke. dia ternyata mungkin mau ngikutin jejak karir saya. Sekarang masih Iya, Se- dia bisa otodidak ngelihat saya di rumah main gitu kan, karena ada alat DJ Iya, yang iya, saya iya. punya, dia mau coba. dioprek lah Ya, ya. dioprek. Jadi mungkin ya udah aja adik saya aja lah Diwariskan. nanti mungkin yang nerusin gitu Iya, kan. iya, Ya udah gitu aja, kalau saya mah ya pengennya bisnis aja lah. Di luar ini ya. Iya, di luar itu. Kayaknya yang Oke. lebih menjanjikan ya pastinya berbisnis lah ya, Bang. Oke, Kalau itu oke, mah ya oke. udah adik saya aja dulu. Oke, berarti akan diturunkan ini. Diturunin Oh, aja. Sudah ya? Udah diturunkan. Udah dia udah diturunkan ya? mulai kayak live di streaming di TikTok gitu Di ya kan. TikTok, Nah, oke. kayak gitu. Udah mulai ya. Jadi biarin aja lah kataku, supaya dia nerusin gitu. Cuman dia suka nanya juga kok, suka sharing kayak gimana dia pengen perform gini-gini, ya aku kasih tahu, udah gitu aja. Oke. Nah, satu terakhir nih. Boleh. Biasanya kan Saya DJ itu pagi. ya, kalau laki-laki ya, paling jogetnya tuh kiri kanan doang ya. Ini cewek itu kayak menikmati gitu untuk gerakan-gerakannya. Memang udah punya bakat untuk dance atau yang akhirnya ditemukan dengan industri ini, akhirnya jadi klop gitu loh. Gimana sih? Saya itu turunan keluarga seni. Oh. Ibu saya, almarhum ibu saya itu penari jaipong, Oke. ya kan, penari. Iya, penari ya. Kakek saya juga di bidang seni, semuanya seni gitu kan. Cuman kayaknya nggak lucu aja kalau saya nggak energik nge-DJ, nggak mungkin Oke, kepake iya lah sih, ya, masa Bang. gini-gini doang ya, nggak Iya, mungkin ya. kayak nggak asik ah, kayak ngantuk gitu ya kan. Apalagi tadi Mending dibilang, tidur ya? iya, dibilang padahal nggak minum kan, dikiranya wah mabok nih DJ. Mabok nih, Enggak, padahal nggak gitu, harus asik aja Iya, sih, iya, supaya suasananya juga gitu kan. Kan kita ngehibur, Bang, Oke, gitu, oke, supaya oke. kehibur juga. Kalau kita pensilan di atas stage gitu ya kan. Iya. Oke, berarti darah seninya udah ada ya? Udah ada. Sejak lahir. Iya, sejak Kan? lahir. Sejak lahir dari kakek sampai ke ibu, sampai ke semuanya, akhirnya turun ke Adele dalam yang lebih modern lagi gitu ya. Oke, thank you Del. Ya, Sehat selalu, sukses selalu. Semoga Iya.